Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nashwa Ghazani Maulida dengan NIM 2305294. Saya Levina Lydia Maheswari dengan NIM 2306122. Saya Dianti Ramadhani Sa'di dengan NIM 2304843. Oke, pada kali ini kita akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat, yaitu Scratch, di mana pada program ini kami membawakan materi penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode Cramer. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan saja videonya. Perhatikan layar teman-teman. Di sebelah kiri terdapat program yang telah kami buat. Sedangkan di sebelah kanan terdapat instruksi dan kredit. Lalu tekan tombol perbesar layar. Ketika teman-teman menekan bendera hijau, akan muncul tampilan awal. Pada tampilan awal ini, akan ada dialog dari karakter Lucy. Lalu, teman-teman akan diarahkan untuk mengisi nama yang akan digunakan. Setelah teman-teman mengisi nama, tekan tombol Start untuk memulai. Setelah teman-teman menekan tombol Start, layar akan berpindah ke menu utama. Di dalam menu utama terdapat 4 tombol yang dapat teman-teman akses. Yang pertama ada tombol indikator. Tertulis indikatornya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dari sebuah permasalahan nyata dengan metode Cramer. Selanjutnya ada tombol profil. Ketika menekan tombol profil, akan muncul profil kreator dan dosen pembimbing. Lalu ada tombol materi. Ada 4 submateri. Terdapat materi prasyarat, di mana teman-teman harus sudah menguasai SPLDV menggunakan metode substitusi dan eliminasi, serta telah memahami konsep SPLTV. Selanjutnya ada determinan matriks, di mana terlampir cara menentukan determinan menggunakan metode Sarus. Misalkan kita ingin mencari determinan dari matriks A, di mana matriks A adalah sebuah matriks berorder 3x3, maka teman-teman bisa menarik garis-garis bantu. Garis berwarna hijau ditarik dari A11 ke A22 ke A33 dan seterusnya. Sedangkan garis berwarna merah akan ditarik dari A13 ke A22 ke A31 dan seterusnya. Garis berwarna hijau nantinya akan dikalikan lalu akan dijumlahkan. Sedangkan untuk garis berwarna merah akan dikalikan lalu dikurangi. Maka determinan dari matriks A adalah A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurangi A13 dikali A22 dikali A31 dikurangi A11 dikali A23 dikali A32 dikurang A12 dikali A21 dikali A33. Dan terdapat kuis singkat yang dapat teman-teman kerjakan dengan memilih salah satu dari pilihan jawaban yang telah diberikan. Ketika menekan tombol penyelesaian SPLTV, akan disajikan materi dan kuis singkat. Pada bagian materi, dijelaskan bahwa penyelesaian SPLTV menggunakan metode Cramer dengan menggunakan konsep determinan. Sebelumnya, teman-teman sudah belajar determinan, bukan? Nah, sebelum itu, untuk menemukan solusi dari SPLTV, terlebih dahulu kita harus dapat mengubah model matematika ke dalam bentuk matriks, yaitu perkalian antara matriks koefisien dengan matriks variabel yaitu X, Y, Z, di mana perkalian antara dua matriks tersebut sama dengan matriks hasil yaitu P, Q,
Q, R yang diperoleh dari model matematika. Selanjutnya, solusi dari SPLTV tersebut adalah X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D, dan Z sama dengan DZ per D. Lantas, bagaimana kita tahu berapa nilai D, DX, DY, dan DZ? Nah, nilai D dapat kita peroleh dengan menghitung determinan dari matriks koefisien tadi. Selanjutnya, untuk DX, DY, dan DZ, ketiganya adalah determinan matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom koefisien X, Y, dan Z dengan kolom konstanta P, Q, R. Untuk menentukan DX, perhatikan determinan matriks koefisien, di mana kolom koefisien X adalah A1, A2, A3. Selanjutnya, kita ganti A1, A2, A3 dengan P, Q, R, sehingga diperoleh DX sama dengan determinan dari P, B1, C1, Q, B2, C2, R, B3, C3. Lalu, untuk menentukan DY, perhatikan determinan matriks koefisien kembali, di mana kolom koefisien Y adalah B1, B2, B3. Kita ganti B1, B2, B3 dengan P, Q, R, sehingga diperoleh DY sama dengan determinan dari A1, P, C1, A2, Q, C2, A3, R, C3. Begitupun dengan DZ. Terakhir, misalnya kita akan menentukan solusi dari variabel X. Maka, kita substitusikan DX dan D, di mana X sama dengan DX per D. Begitupun dengan solusi dari variabel Y dan Z, di mana Y sama dengan DY per D dan Z sama dengan DZ per D. Selanjutnya, terdapat kuis singkat dengan 6 buah soal. Soal pertama dijawab dengan menjodohkan. Tujuannya agar teman-teman paham bentuk determinan matriks dari SPLTV yang diketahui. Soal kedua hingga kelima, teman-teman dapat klik salah satu nilai determinan dari matriks yang diketahui. Selanjutnya, pada soal terakhir, pasangkanlah nilai X, Y, dan Z dengan mensubstitusi nilai determinan matriks tadi. Selanjutnya, ketika teman-teman menekan tombol jenis solusi penyelesaian, akan ada beberapa materi dan juga kuis. Nah, yang pertama, jenis yang tepat satu solusi. Bentuk umumnya itu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, untuk mencarinya itu dengan memperhatikan syaratnya. Untuk yang tepat satu solusi ini syaratnya adalah 1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2, tidak sama dengan C1 per C2, dan tidak sama dengan D1 per D2. Jadi untuk solusi yang tepat satu ini semuanya harus tidak sama dengan gitu ya. Lalu selanjutnya ke materi kedua yaitu banyak solusi. Nah, untuk banyak solusi ini syaratnya itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 sama dengan D1 per D2. Nah, yang banyak solusi ini kebalikan dari yang tadi tepat satu solusi. Di sini itu semuanya harus sama gitu ya di syaratnya itu.
Oke, selanjutnya ke jenis yang tidak memiliki solusi. Nah, di jenis ini itu syaratnya A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 tidak sama dengan D1 per D2. Jadi, di sini itu yang tidak sama dengannya itu di D1 per D2-nya untuk syarat yang tidak memiliki solusi. Selanjutnya ada kuis. Nah, kuisnya itu bertipe menjodohkan. Jadi, teman-teman bisa memasangkan setiap jenis solusi SPLTV dengan masing-masing bentuk SPLTV-nya. Yang terakhir, ada tombol games. Saat menekan tombol game, akan muncul tampilan peta game. Pada peta game ini, teman-teman diarahkan untuk menyelesaikan 4 buah level yang masing-masing levelnya saling berkaitan. Oleh karena itu, teman-teman disarankan menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat jawaban dari setiap level. Pertama, klik level 1. Selanjutnya, akan dibacakan sebuah narasi beserta pertanyaannya oleh guard. Tunggu hingga guard selesai, barulah teman-teman boleh menjawab pertanyaannya. Perhatikan, hanya terdapat 3 buah nyawa untuk menyelesaikan game. Sehingga, teman-teman harus memilih jawaban yang tepat dengan teliti. Ketika jawaban yang dipilih salah, maka nyawa akan berkurang 1. Dan kesempatan untuk memilih jawaban yang salah hanya tersisa 2 kali lagi hingga akhirnya game over. Tidak perlu khawatir, karena walaupun sudah game over, teman-teman dapat memainkan game kembali dari level 1. Selanjutnya kita ke level kedua. Jadi di level 2 ini kita ditanya, dari model matematika sebelumnya apakah jenis solusi SPLTV yang tepat? Nah, di sini ada 3 pilihan. Teman-teman bisa memilih apa yang menurut teman-teman benar. Ada tidak memiliki solusi, banyak solusi, ataupun tepat satu solusi. Oke, ketika jawaban kalian benar, akan muncul tombol home yang akan langsung menuju peta game. Oke, selanjutnya di level ketiga ini soalnya itu menentukan determinan matriks koefisien dari SPLTV yang sudah disebutkan di awal. Nah, di sini juga ada 2 pilihan antara negatif 2 dan juga 2. Teman-teman bisa memilih yang mana menurut teman-teman benar. Selanjutnya, klik level 4. Jawablah dengan menggunakan metode Cramer, di mana determinan matriks koefisien dari SPLTV tersebut sudah diketahui pada level sebelumnya. Pilih jawaban yang benar antara 8 atau 4. Ketika menjawab dengan benar, artinya teman-teman berhasil memenangkan game dan menyelamatkan Putri Lucy. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga videonya bermanfaat ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.